Saya tuh sederhana aja sebenarnya dulu kalau pilihannya guru atau wartawan ya. Kalau guru kan saya pasti di daerah dan kemungkinan keluar kecil ya. Kecil, ya. Jadi wartawan kan. Tapi sekarang kan sertifikasinya gede. Ya kita kan belum tahu sekarang. Iya benar. Bang Firdaus Koma. Siap, Komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, luar biasa ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Aku yang nanya kabar harusnya. Aman Ji? Apa kabar? Lama kita udah ketemu ya. Sehat. Sampai berapa tahun kita udah ketemu Ji? Kalau lah berapa tahun lah? 8 tahun. Iya. Tahun berapa? 2006. 2006. Nah, bayangkanlah. Iya. 14 tahun berarti. Iya. Ini senior, semua senior dari saya, mulai dari sisi umur, dari kegiatan jurnalistik juga senior ini. Insyaallah. Teman-teman. Sekarang udah jadi ketua PWI Sumatera Selatan. Ini luar biasa. Aduh. Mau ngundang ke sini juga harus butuh ini Ji, butuh apa? Butuh keberanian. Waduh. Karena waktunya kan itu. Itu tak lihat kan itu Ji, apa sibuk dengan ya ketemu beberapa ini kan malah yang audiensi ya Danrem, Kapolda ya itu. Itu dalam rangka apa Ji? Sebenarnya kalau kaitan itu silaturahmi, saya pikir dari pihak manapun instansi kita memperkuat silaturahmi karena dengan silaturahmi itulah akan memunculkan satu ide-ide dan yang baca dieksekusi, yang bisa dieksekusi seperti itu. Dan alhamdulillah kayaknya stakeholder tuh mau datang ke tempat PWI dalam kaitan itu, dan kita artinya apa ya, meyakinkan pihak kawan-kawan ya, teman-teman seperti itu. Yang dieksekusi apa itu tadi yang itu kira-kira yang dieksekusi? Saya pikir pemikiran itu bisa dieksekusi. Oh, siap. Ide-ide kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama seperti itu kan. Isu-isu sentral berkaitan dengan isu lokal misalnya bisa kita bagaimana diskusikan biar semuanya tidak menjadi kendala. Oh, kaitannya dengan kerja-kerja kita sehari-hari. Ya, banyak sih. Jurnalis. Yang paling aktual sekarang kan pandemi Covid misalnya, kemudian Sumatera Selatan akan menghadapi pilkada ya, 2019. Kemudian ada kemungkinan ancaman karhutlah. Iya. Isu-isu tiga agenda besar itu ya. Benar. Kecuali Covid yang tidak terduga kan. Aduh, jadi isu-isu seperti itu memang perlu apa ya, kontribusi dari kita sebagai jurnalis, sebagai wartawan gitu. Artinya apa yang perlu kita perbuat selain memang fungsi dan peran kita untuk membuat suatu karya jurnalistik ya. Tapi di luar itu bagaimana kita mendorong semuanya itu biar jadi bagus ya, biar jadi lancar seperti itu. Saya pikir saya yakin setiap yang berkepentingan dengan isu-isu itu akan tertarik seperti itu. Gitu. Jadi serius ngomongnya nih. Ya. Tapi emang enggak. Yang kadang-kadang nih yang jadi pertanyaan gitu. Kadang-kadang yang mau disinergikan apa gitu dari sebuah organisasi profesi. Aku dulu juga pegang organisasi profesi. Cuma kadang-kadang bingung apa yang harus disinergikan kan gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari tujuan organisasi kita ini sangat kepentingan ideologis banget kan, karena kita bagaimana mencapai cita-cita bangsa Indonesia ini. Luar biasa. Jadi kalau kembalikan ke situ, sebenarnya apapun yang menjadi persoalan bangsa ini sebenarnya persoalan kita. Betul. Iya. Jadi berangkat dari situ, saya pikir apapun yang kita hadapi perlu solusi bersama. Jadi terus kaitannya dengan kerja-kerja kita tadi mau disinergikan gimana? Kadang-kadang kita ini kan ya sama-sama stakeholder ya, sama-sama seperti rel kereta api. Kita ini bersisian, tapi dimanapun nggak pernah ketemu gitu loh. Nah, dari sisi tergantung dari sisi mana melihat, nggak pernah ketemu sih sebenarnya. Ketika kita membuat satu muara untuk mencari solusi pasti ketemu kan sebenarnya. Gitu. Mungkin cara dan metodenya aja yang beda. Luar biasa. Ini kalau bicara seperti ini, jadi sebenarnya Bang Firkom atau Kak Firkom ini memang udah lama
gemar organisasi gitu. Ini dialektika, retorika ini tidak dipelajari 1-2 hari, harus ada proses gitu kan. 1-2 hari. Jangan 3 hari. Bukan 1-2 hari saya belajar. Iya, 3 hari. Baru kan? 3 hari. Ya itu ya memang dari dulu apa ini? Ya kalau dari latar belakang sih sebenarnya waktu kuliah dulu sudah ketua kayak sekarang presiden mahasiswa kan. Ya, kalau dulu senat ya. Saya juga senat. Dulu senat, tapi pusing juga sih sebenarnya. Terus apalagi tuh? Itu sih yang banyak belajarnya di situ. Kemudian apa ya? Setiap di mana posisi kita sebenarnya kita tuh punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab dalam konteks kalau kita sekarang kan tanggung jawab ke profesi kita kan. Tidak mungkin kita hanya menjalankan profesi kita dari hari ke hari cuma melaksanakan tugas secara internal apa yang menjadi tugas kita kan. Banyak menjadi tugas sosial, tugas tanggung jawab yang lain yang perlu memang kita lakukan seperti Berarti itu. masih banyak pekerjaan rumah sebenarnya daripada kerjaan-kerjaan rutinitas itu. Betul, ya. Berarti memang artinya kita itu ya kita atau saya lah ini yang masih junior ini masih harus belajar kok junior saya ini masih junior masih harus banyak belajar jadi supaya tidak terjebak dengan rutinitas tadi ya. Iya betul. Saya pikir yang namanya satu kondisi itu kan satu kewajiban yang harus kita jawab kan seperti itu. Saya selalu bilang gini ketika kita misalnya waktu mahasiswa ya, kenapa kita tidak memanfaatkan apa yang menjadi peluang dan potensi kita ketika kita mahasiswa? Bayangkan kalau kamu nggak mahasiswa lagi, nggak mungkin kamu jadi ketua senat mahasiswa kan? Oh iya benar. iya nggak artinya gini kan banyak kita dulu kan ya masih SKS lah ya SKS ya. SKS itu memang padat sekali. Kita seperti betul. Dulu itu dikungkung dengan sistem SKS itu harus belajar kampus, pulang ke tempat kos, belajar gitu-gitu itu. Untuk menambah itu dari organisasi itu tadi. Betul. Nah, sekarang itu lebih padat lagi. Orang betul. Kalau bisa dikatakan anti sosial loh. Pakai ini sudah bisa ini. Kalau dulu kan kita harus keluar tuh. Betul. Harus keluar, ketemu tuh harus janjian dulu. Nanti kita ke sana jam sekian. Harus ada dialog verbal. Ini kan maya. Tantangannya sekarang gimana coba? Iya benar. Jadi sekarang sebenarnya tambah berat tantangan ketika kalau kita bicara profesi mahasiswa tadi ya. Ya, mahasiswa itu. Mahasiswa. Lingkup pendidikan. Karena gini. Ini yang jadi PR bersama dunia pendidikan. Oh ya makanya. Enggak, karena kan itu latar belakangnya tuh FKIP lagi kan? Backgroundnya aja ya. Iya, background. FKIP kan tadi kan? Benar. Loh, ini jadi pertanyaan, tapi nanti jawab yang pertama dulu. FKIP jadi wartawan gitu. Oke, yang pertama dulu tantangannya ini. Iya, kalau saya melihat setiap tantangan itu pasti ada jawabannya kan. Artinya beda satu periode tertentu, kemudian tantangan yang dihadapi beda juga. Kemudian sama halnya ketika kita menyikapi kondisi mahasiswa sekarang kan tidak bisa lagi bahwa dengan kondisi pas pada masa kita ya, karena memang situasi dan kondisinya beda, kemudian formulasinya juga beda Pak, formulasinya. Maksud saya treatment untuk ininya, obatnya beda pendekatannya beda. Saya pikir itu. Makanya seperti menggelar training untuk mahasiswa mungkin sekarang udah pendekatannya teknologi, mungkin pendekatannya bagaimana menguasai IT sekarang seperti itu saya pikir. Kalau dulu kan kita masih verbal, masih harus janjian ketemu di mana gitu. Karena belum ada handphone kan. Betul. Iya. Itu zaman saya, zaman kamu udah ada kali. Handphone belum. Belum ya? Belum ada. Jadi saya waktu itu waktu pertama jadi wartawan itu masih merasakan pager. Oh iya. Masih merasakan pager gitu masih zaman. Kalau mesin ketik ada lagi kan. Kan laporan masih. Jadi saya merasakan underdose gitu-gitu masih merasakan. Oh, berarti jauh banget. Udah senior juga ya. Apa? Udah senior berarti kan? Enggak senior sih. Saya ini telat. Enggak. Saya sih merasakan yang kayak gitu. Oke. Karena periode wartawan masa saya itu masih bawa mesin ketik ke daerah itu. Oh, enggak ada kalau itu enggak ada. Yang itu. Kalau yang itu enggak waktu kuliah. Nah, itu enggak ada. Udah. Wartawan enggak kan? Iya enggak. Saya enggak ngerasain itu waktu kuliah kan gitu. Harus
mengepek berita ke Ya fax, iya benar. Zaman dulu kan. Tapi saya merasakan internetnya yang lelet. Oh, Waktu iya. itu di mana-mana lelet. Kita masih pakai modem ke mana. Kalau seandainya mau ngirim itu harus pakai modem. Apalagi foto kita kirim kan. Iya. Waktu itu foto luar biasa itu. Kalau TV harus ke bandara karena kami harus ke kargo Oh, iya. kan gitu. Gitu yang ininya. Oke, kenapa kembali ke FKIP Waduh. terus tiba-tiba jadi wartawan? Langsung jadi wartawan atau ini lagi waktu itu Kak? Saya belum wisuda tuh udah jadi wartawan sebenarnya Oh. di Sriwijaya Post dulu. Nulis. Enggak, memang diterima jadi wartawan. Oh, Belum gitu-gitu. ya begitu tamat ujian sarjana kita dulu ya, keterangan dekan tes Udah. lulus. Oh, lulus ya. Pokoknya tugas harinya sudah lulus. Pokoknya ya. udah gitu. Kenapa sih tertarik itu? Kan orang aneh. Wartawan kan nggak bisa kaya itu. Iya betul. Saya juga nggak mikir juga apa kaya apa miskin juga. Luar biasa. Tatarannya udah ma'rifat berarti gitu. Iya. Yang penting dan saya pikir ketertarikan saya dulu sebenarnya awalnya waktu di Unsri dulu saya kan di PES kampus. Oh. Kita menghidupkan Gelora Sriwijaya pada waktu itu. Gelora Sriwijaya. Ada memang namanya tapi udah hidup lagi mati kayak itu. Dan kita sama-sama dengan tim bikin Itu lain fakultas atau di fakultas? antar fakultas. Oh, antar fakultas. Punya Jadi universitas. UKM. Iya, UKM. Jadi sama-sama tabloid dalam bentuk itu dan di hire oleh senior-senior di Seripu pada waktu itu karena waktu di Kapten Aripai ya. Oh, masih di RFI. Iya. Belum ada serangan itu, belum ada ya? belum betul. Iya. Oh. Itu awalnya mungkin saya banyak komunikasi sama teman wartawan, jadi banyak kenal wartawan, akhirnya saya tuh Langsung masuk jadi nyemplung. wartawan Oh, gitu. gitu. Dan berapa kali kalau kawan-kawan saya kan jadi ASN, jadi PNS ya. Itu Kalau kan saya idola itu. Idola banget itu. Saya tidak pernah ikut tes itu. Tapi padahal nilai mencukupi kan kalau mau ikut gitu. Apalagi jadi wartawan kan sudah ada channel lah. Kalau dulu kan lebih enak kan. Kenapa nggak mau ikut itu? Iya itulah mungkin nggak tertarik itu ya. Saya tuh sederhana aja sebenarnya dulu kalau pilihannya guru atau wartawan ya. Kalau guru kan saya pasti di daerah dan kemungkinan keluar kecil ya. Kecil, ya. Di wartawan kan. Tapi sekarang kan sertifikasinya gede. Ya kita kan belum tahu sekarang. Iya benar. Iya. Tapi saya pikir itu pilihan ya. Pilihan dan memang ini luar biasa nih. Iya pilihan gitu risiko kita yang harus kita hadapi dan secara ikhlas. Oh gitu. Iya. Jadi nyemplung lah di sini. Iya, mungkin kalau angkatan-angkatan kita kan sudah jadi kepala dinas. Wah, kan? iya. Seperti itu kan. Tapi saya pikir rezeki kan Allah yang atur, Pak. Betul. Ini luar biasa. Makanya, kalau bicara sama tatarannya udah makrifat ini sudah ini berarti jadi Tuhan itu kita tidak tahu Tuhan itu ridho kita banyak duit atau kurang duit kan. Yang penting kita jalani aja kan gitu. pasti ada target kita di jalan. Selesai sudah kalau kayak gitu. Tapi luar biasa. Pasti ada target. Iya, saya pikir apa yang menjadi saya kan jadi wartawan di Seripu itu cukup lama 11 tahun ya. 11 tahun. Kemudian di media lain 14 tahun dan sekarang media sendiri saya kan. Dan sekarang di mana? Extra News namanya. Extra News. Extra .com. News. Cetak sama online juga. Masih mempertahankan cetak dengan kondisi kayak gini. Pertimbangannya apa? Dan saya pikir masih ada yang butuh. Ya. Betul. Tergantung tingkat kebutuhannya. Mungkin kalau ada yang butuh lagi selesai mungkin. Tapi enggak, pilihan itu terlalu beresiko ya. Iya. Dengan platform yang begitu tantangannya itu. Ya kita tahu platformnya udah berubah, udah banyak itu perubahan yang luar biasa ya, apalagi revolusi industri saat ini. Betul. Jadi saya pikir sementara ada pasar masih membutuhkan, saya pikir masih bisa dilaksanakan kan. Pasar itu dalam pengertian masih ada ini ya, masih ada yang masih butuh ya. Orang masih membaca. Kayak saya kan nggak pernah baca lagi kan. Baca itu yang saya nggak ini sama handphone saya nggak terlalu itu. Iya betul. Karena pagi kayak sakit. Jadi kalau nggak baca itu saya belum dapat informasi, nggak tahu. Padahal sama aja kadang-kadang. Sama ya. Ya kadang-kadang. Tapi enak aja gitu. Kita baca betul. Dengan tulisan banyak begitu, dengan saya belajar kosakata ya dari situ. Banyak baca itu. Mungkin masih belum generasi milenial. Iya.
Itu saya tertinggal atau apa gitu kan. Kalau generasi milenial nggak lagi baca dia kan. Betul. Iya, dia sudah lewat Bangun gadget tidur kan. bukan ku terus mandi, tapi lihat handphone. Ya kan udah Iya, berubah iya, polanya kan iya. seperti itu. Saya pikir kondisi apa ya, perubahan platform itu memang seperti itu. Saya kemarin kan bikin buku juga kan kaitan dengan iya. apa ya, suatu pilihan perubahan platform informasi ya. Karena pola konsumsi masyarakat terhadap informasi kan sekarang berubah banget kan. Iya, terkait iya. dengan perkembangan teknologi. Iya. Jadi di buku itu dibahas. Iya, kita sangat paham kan dengan perubahan itu juga kan. Kita tahu bahwa printing cetak ini kan banyak yang sudah selesai kan. Iya, sudah mulai apa istilahnya senja lah. Iya. Mungkin pada akhirnya habis, mungkin ya. Iya. Oke. Iya. Bisa habis ya. Mungkin kita nggak tahu kan. Sekarang kan pola masyarakat aja ya, mungkin yang bertahan membaca itu yang usianya seperti berapa ya? Iya, betul di ya. atas Angkatan lahir di atas 90-an kali ya. Iya, mungkin itu. Mudah-mudahnya 90-an gitu. Yang masih bisa biasa kan. Berarti saya kuper. Oke. Oh, jadi gitu. 11 tahun di Sripo itu sudah masuk PWI. Iya, udah masuk. Udah masuk PWI. Itu sebelum reformasi berarti ya? Benar, sebelum reformasi. PWI kan kuat banget itu. Saya tuh tahun 94 tuh udah masuk jadi wartawan kan. Oh, kalau wartawan langsung PWI waktu itu ya? Enggak, harus ada proses juga, proses rekrutmen kayak itu, orientasi organisasi. Sekitar tahun 96 saya itu. 96. Widih, 96 masih sekolah saya. 96. Masih SD ya? Iya. Iya. Pada waktu itu kan belum ada organisasi lain kan. Jadi pengurusnya kapan? Kalau jadi pengurus saya itu awalnya. Kalau anggota biasa kan kita anggota nih. Iya. Awalnya saya tuh mungkin udah 20 tahun kali ya. Berproses di situ ya. Dari ketua Siwu saya dulu. Siwu yang olahraga ya? Iya, seksi wartawan olahraga, kemudian wakil Staris sudah langsung ke ini. Iya. Saya cerita dikit dong waktu pemilihan gimana. Saya ngikutin dari luar tapi karena kebetulan dekat rumah itu. Oh iya. Ya kan di asrama haji tuh. Betul. Wah, rame tuh. Saya ada di luar tuh. Nggak berani masuk. Saingannya kan luar biasa itu. Iya. Itu dan anggota PWI kan kita tahu sendiri. Satu senior, kemudian beragam gitu. Iya. Itu gimana? Gimana bisa apa ya dinamikanya mulai dari isu money politik dan segala macam kan ada di situ. Benar. Itu gimana ceritanya itu bisa bisa semangat memberanikan diri. Ini kan hampir senior semua nih. Lebih senior lah dari Kak Fir kan. yang maju-maju, yang kandidat lain tuh. Iya benar. Itu bisa sampai itu ceritanya gimana sih? Sebenarnya kalau menurut saya ya, karena seperti yang saya katakan tadi, setiap di organisasi bagi saya itu merupakan bentuk tanggung jawab kita. Jadi ketika saya misalnya untuk jadi ketua itu bukan semata-mata karena prestise untuk jadi ketua, tapi memang bentuk tanggung jawab saya secara organisatoris bahwa apa yang harus saya lakukan ketika jadi ketua seperti itu. Dan motivasi itulah yang menjadi yang menyemangati saya bahwa di organisasi itu memang harus melakukan sesuatu biar ada kontribusi dari kita gitu. Seperti itu. Sebenarnya orang bisa melakukan semua, tapi saya yakin bahwa kita akan membuat ini lebih baik seperti itu. Kalau soal persaingan, wah itu kan biasa kan. Dinamika biasa. Karena artinya itu yang membuat suatu organisasi itu jadi menarik juga kan. Ya, kalau ada ada proses demokrasinya jalan gitu kan. Betul, jadi menarik. Tapi saya ngeri kalau sampai lempar-lemparan kursi gitu loh. Dinamikanya apa harus seperti itu gitu loh. Itu dari pagi sampai pagi ya. Kan gitu. Alot banget sih gitu. Iya. Gitu. Ya, artinya secara positif aja saya ngelihatnya sih. Dalam wadah ini berarti teman-teman menganggap ini penting ya. Penting dalam pengertian bahwa saya pikir ini juga kesempatan bagi kita semua untuk berbuat
sesuatu. Sebenarnya untuk melakukan suatu perbuatan itu tidak harus jadi ketua sebenarnya. Betul, Ya, ya. jadi anggota kayak jadi Ya. apapun sesuai dengan kapasitas dan fungsinya sesuai. Terus karena itu tadi ya, kenapa jadi ketua karena itu tadi ya? Iya, karena inilah bentuk rasa panggilan kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Iya, karena saya berpikir kalau ketua organisasi profesi nggak ada untung-untungnya sih. Iya, Gitu. justru harus berkorban. Iya, Iya. itu kenapa gitu apa? Iya, saya pikir ini, Bung. Kalau hitung-hitungan waktu, Bisa. apalagi materi, kita jadi sorotan orang, terus Iya, jadi omongan betul. orang gitu kan. Saya pikir itu kalau kita melihat dari sisi negatifnya. Tapi kalau dari sisi positif bahwa memang tidak semua orang tuh akan suka sama kita kan. Iya, betul. Dan tidak ya. mungkin kita memaksakan orang senang sama kita. Iya, betul ya. Tidak semua orang memang. Iya. Jadi dalam konteks itu apa yang menjadi fokus kalau kita bicara organisasi kan program. Apa yang menjadi fokus program kita, apa yang menjadi fokus apa sih itu tanggung jawab kita, itu yang kita lakukan. Apa yang paling krusial jadi program yang jadi apa istilahnya? Iya. Paling utama lah. Iya, saya pikir yang untuk PWI dari Bang Fir. Pada waktu 2010 saya kan waktu itu ketua panitia HPN ya. Pes nasional yang kita tanda tangani Piagam Palembang pada waktu itu. Itu sejarah tuh Piagam Palembang mulai adanya terus UKW dan segala macam itu mulai kan dari sini itu. Malah saya bikin buku kan judulnya Piagam Palembang kan ininya. Oh, bikin buku. Iya, untuk saya cita-cita untuk saya legendnya kan. Iya. Untuk kenang-kenangannya. Cita-cita saya memang nulis buku nantinya gitu. Amin. Cuman ya itu tadi harus banyak belajar proses. Terus lanjut ceritanya gimana? Jadi sambil minum juga nggak apa-apa. Iya, jadi saya pikir dari kaitan dengan HPN tadi ya, itu satu kan berangkat dari Piagam Palembang kan latar belakangnya begini. Banyak keluhan-keluhan dari narasumber kita bahwa wartawan tidak profesional seperti itu. Kemudian harus diakui itu gitu. Iya. Banyak wartawan abal-abal, kemudian banyak yang ngaku-ngaku wartawan, padahal tidak wartawan, ngancam gitu-gitu. Itu fakta yang di lapangan kan. Kemudian tidak profesional itu artinya tidak, indikatornya tidak kualitas, produk jurnalistiknya tidak bagus, mungkin hasilnya sangat di bawah standar seperti itu. Nah, itulah makanya dibikin sebenarnya Piagam Palembang kan ada 4 poin yang menjadi titik tekannya ya. Yang pertama peningkatan kompetensi wartawan, kemudian standar perusahaan pers kemudian komitmen kode etik jurnalistik, kemudian standar perlindungan wartawan kan. Nah, artinya dari situ bahwa berangkat dari kondisi seperti itu sampai sekarang ketika munculnya media-media online makin banyak orang yang gampang jadi wartawan. Betul. Itu kondisi yang kita hadapi sekarang kan. Lantas kita di organisasi apakah kita akan kamu jangan dong jadi wartawan, tidak mungkin kan. Karena wartawan cukup kami aja. Betul. Nggak bisa itu karena hak asasi juga kan. Iya, hak asasi juga orang untuk menulis. Saya pikir akhirnya saya tuh punya pemikiran seperti ini. Bagaimana mereka ini bisa kualitasnya meningkat seperti itu. Bagaimana teman-teman yang kerja di online atau di media siber ini bisa punya visi, punya karakter terkait dengan tugas dan fungsi kita sebagai wartawan gitu. Jadi jangan sampai merugikan pihak lain ketika dia membuat satu tulisan seperti itu. Karena di tengah kita mempertahankan untuk meningkatkan kualitas, kita juga ditantang ketika ada media sosial ya, banyaknya hoax segala macam. Itu. Nah, itu juga menjadi tugas kita pada akhirnya kan. Kadang kita nggak sengaja juga nyebarin juga itu. Nah, itu yang saya sesalkan. Nah, gitu. Itu nggak gini. Artinya kan itu tergantung juga sama perusahaan. Walaupun dia online, tapi kalau perusahaannya kuat, bagus kan juga korelasinya ke wartawan juga akan menulis yang berkualitas. Ada korelasi nggak tuh? Betul, sangat. Karena ketika pengelolaan manajerialnya profesional, tentu akan menghasilkan jurnalistik yang profesional. Faktanya dengan sekian banyak kan nggak mungkin profesional semua. Nah, ini yang menjadi yang kita hadapi, kondisi yang kita hadapi sekarang ini kan. Saya pikir karena di Dewan Pers juga tidak bisa membatasi bahwa kamu jangan membuat media misalnya seperti itu, karena itu kan di undang-undang dijamin kan. Dijamin. Nggak boleh. Setiap warga negara punya hak untuk
mendirikan sebuah media seperti itu. Tinggal Tinggal lagi ketika misalnya sekarang ini kan Dewan Pers harus memverifikasi ya, memverifikasi perusahaan pers. Tentu kalau perusahaan pers itu tidak tidak memenuhi standar, akan tidak terpenuhi terverifikasinya, seperti itu seharusnya kan.